Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Abiu Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait elemen perancangan kota dari teori Hamid Sarvani tahun 1985. Saya mahasiswa perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Tadulako, angkatan 2021. Selanjutnya, poin-poin yang ada pada elemen perancangan kota ini. Yang pertama ada tata guna lahan, yang kedua ada tata bangunan, yang ketiga sirkulasi dan perparkiran, yang keempat ada ruang terbuka, yang kelima ada jalur pejalan kaki, yang keenam aktivitas pendukung, yang ketujuh penanda, dan yang kelapan preservasi dan konservasi. Yang akan saya jelaskan dan akan saya paparkan pada slide berikutnya. Poin pertama yaitu terkait tata guna lahan. Jadi untuk definisi dari tata guna lahan itu sendiri yaitu berupa rancangan dari dua dimensi yang telah di-coupling atau dibuat denahnya untuk pemanfaatan tertentu. Pembangunan tiga dimensi dari tata guna lahan ini berupa gedung-gedung atau taman dan lain-lain akan dilakukan pembangunan yang akan mengikuti maaf, yang akan mengikuti dena yang telah ditentukan pada tata guna lahan. Jadi, tata guna lahan ini ada untuk didistribusi dan penataan penggunaan lahan dalam suatu wilayah, termaksud pemisahan area untuk perumahan, komersial, industri, dan rekreasi. Adapun tujuan dari tata guna lahan itu sendiri, yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan lahan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi konflik antara penggunaan lahan yang berbeda, dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, saya akan coba berikan contoh dari tata guna lahan itu sendiri. Jadi, tata guna lahan itu tersendiri terbagi ke dalam beberapa kategori yang berbeda seperti perumahan. Jadi untuk perumahan ini sendiri eh, merupakan sebuah area yang digunakan untuk tempat tinggal. Sedangkan untuk komersial yaitu sebagai area yang digunakan untuk kegiatan bisnis dan perdagangan. Sedangkan untuk industri sebagai area yang digunakan untuk kegiatan industri dan manufaktur. Selanjutnya ada untuk kategori rekreasi dan ruang terbuka. Jadi ini sebagai area yang digunakan untuk kegiatan rekreasi dan ruang hijau. Dan selanjutnya ada kategori transportasi sebagai area yang digunakan untuk infrastruktur transportasi seperti jalan raya, rel kereta api, dan bandara. Contoh kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan komersial industri maka akan dibangun pergudangan, pertokoan parkir, dan jalan dengan lebar tertentu. Berikut di sebelah kanan slide bisa dilihat ada gambar perumahan, industri, dan ruang terbuka. Poin kedua yaitu ada tata bangunan. Definisi dari tata bangunan itu sendiri, menurut Servani tahun 1985, yaitu salah satu isu yang berkaitan dengan masa bangunan perkotaan, yaitu masa perkotaan yang meliputi bangunan-bangunan, permukaan tanah, objek-objek dalam ruang yang dapat membentuk ruang kota dan membentuk pola kegiatan dalam skala besar atau kecil. Tata bangunan berkaitan dengan bentuk fisik bangunan, seperti batas ketinggian bangunan, batas GSB, penutupan lahan yang meliputi KLB dan KDB. Selanjutnya, sebelum kita beralih ke tujuan, saya sedikit ingin menjelaskan terkait apa itu GSB, KDB, dan KLB. Jadi, untuk GSB itu sendiri merupakan kepanjang singkatan dari garis sepadan bangunan yang memiliki arti yaitu garis yang ditetapkan oleh peraturan zonasi atau perencanaan kota yang menentukan jarak minimal yang harus dijaga antara bangunan dan batas tertentu. Seperti
jarak bangunan dengan batas jalan, sungai, atau batas properti lainnya. GSB ini bertujuan untuk memastikan ruang yang cukup antara bangunan dan elemen lain dalam lingkungan sekitar untuk berbagai banyak alasannya, termaksud alasan keselamatan, estetika, dan kenyamanan. Target dari GSB ini yaitu untuk mendukung keselamatan, estetika, privasi, ventilasi, dan aksesibilitasnya. Contoh dari GSB yaitu ada di banyak kota. GSB untuk bangunan perumahan mungkin ditetapkan 5 meter dari jalan raya. Ini berarti tidak ada bagian dari bangunan yang boleh dibangun dalam jarak 5 meter dari batas jalan raya tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait KDB. Jadi, KDB ini singkatan dari koefisien dasar bangunan yang memiliki arti yaitu merupakan presentase dari luas lahan yang dapat digunakan sebagai area dasar bangunan atau tapak bangunan. KDB digunakan untuk mengatur kepadatan bangunan di suatu wilayah. Selain itu juga untuk memastikan ruang terbuka yang cukup dan mengontrol penggunaan lahan secara efektif. KDB biasanya dibagikan sebagai dalam bentuk presentasi. Misalnya 40% yang berarti 40% dan 60% yang berarti 40% dari total luas lahan boleh dibangun. Sementara 60% sisanya harus dibiarkan sebagai ruang terbuka. Nah, tujuan dari KDB ini yaitu untuk pengendalian kepadatan ruang terbuka, selanjutnya untuk lingkungan sehat dan estetika kota. Oke, baik. Contoh dari KDB itu sendiri eh, ada sebuah lahan perumahan yang memiliki luas 1000 meter persegi dan KDB yang ditetapkan adalah 40%. Hal ini berarti bangunan hanya boleh mencakup 400 meter persegi dari luas lahan tersebut. Sedangkan 600 meter persegi sisanya harus tetap sebagai ruang terbuka. Selanjutnya ada koefisien lantai bangunan atau KLB yang memiliki arti yaitu rasio antara total luas lantai bangunan dengan luas lahan yang dimiliki. Jadi KLB ini digunakan untuk mengatur tingkat intensitas pembangunan di suatu area. KLB dinyatakan sebagai angka yang menunjukkan berapa kali luas lahan dapat digunakan sebagai luas lantai bangunan. Misalnya KLB 3. Total luas lantai bangunan yang boleh dibangun adalah 3 kali luas dari lahan tersebut. Tujuan dari KLB ini yaitu untuk mengatur kepadatan bangunan, penggunaan lahan yang lebih efisien, kontrol infrastruktur, serta estetika dan tata kota itu sendiri. Selanjutnya saya akan berikan contoh dari KLB itu sendiri. Jadi di sini ada sebuah hotel di Palu dibangun di atas lahan 1000 meter persegi dengan total luas lantai misalnya 4 lantai, masing-masing lantai itu 500 persegi. Jadi total luas KLB itu sendiri mencapai 200 meter persegi. Selanjutnya saya kita beralih ke tujuan dari tata bangunan itu sendiri. Jadi tujuan dari tata bangunan itu yaitu untuk menciptakan keseimbangan visual, meningkatkan kualitas lingkungan sekitar, dan memastikan bangunan sesuai dengan skala dan karakter area sekitarnya. Dan selanjutnya ada contoh di sini ada distrik bisnis pusat di suatu wilayah yang memiliki peraturan yang sangat ketat tentang tata bangunan untuk memastikan bangunan yang tinggi dan harmonis dengan lingkungan sekitar dan tidak menghalangi aliran udara. Selanjutnya ada sirkulasi dan parking. Jadi di sini ada definisi dari sirkulasi dan perparkiran itu sendiri. Menurut Sirvani tahun 1985, sistem sirkulasi kota
merupakan sebagai perangkat fisik kota yang terdiri dari berbagai aspek yang mencakup pola, struktur, dan perlengkapan jalan. Aspek merupakan pergerakan orang dan kendaraan di dalam dan sekitar lingkungan perkotaan, termasuk jalan, jalur pejalan kaki, dan transportasi umum, serta perparkiran yang mengacu pada sistem dan fasilitas yang disediakan untuk memarkirkan kendaraan, baik secara sementara maupun permanen. Selanjutnya, jika kita ingin merencanakan atau membangun sirkulasi dan perparkiran itu sendiri, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain kedua hal tersebut. Yang pertama yaitu sirkulasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu lebar jalannya. Kita perlu mengatur lebar jalan untuk menampung volume lalu lintas yang diperkirakan. Selanjutnya untuk meningkatkan aliran kendaraan dan keselamatan. Lalu persimpangan dan lampu lalu lintas bisa mengelola meningkatkan aliran kendaraan dan keselamatan. Selanjutnya ada rambu lalu lintas dan marka jalan. Menggunakan rambu lalu lintas dan marka jalan untuk memberikan berbagai panduan dan informasi kepada pengguna jalan. Pengelolaan kecepatan menggunakan berbagai teknik untuk mengendalikan kecepatan kendaraan. Selanjutnya untuk teknik mendesain tentang perparkiran itu sendiri, yang pertama yaitu ada kapasitas parkir, yaitu kita perlu menentukan jumlah tempat parkir yang diperlukan berdasarkan kebutuhan dan penggunaan lahan. Selanjutnya ada tata letak parkir yang merancang dan perlu memaksimalkan efisiensi ruang dan aksesibilitasnya. Selanjutnya ada aksesibilitas dan navigasi yang perlu dipastikan tempat parkirnya itu mudah diakses. Selanjutnya yaitu tujuan dari sirkulasi dan perparkiran itu sendiri, yaitu untuk adanya efisiensi pergerakan yang bisa memastikan pergerakan orang dan kendaraan yang efisien dan aman, mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan aliran kendaraan. Selanjutnya tujuan dari sirkulasi dan perparkiran itu sendiri untuk aksesibilitas, akses yang mudah dan nyaman ke berbagai fasilitas dan tempat, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan penjalan kaki. Contoh sirkulasi dan perparkiran itu sendiri, misalnya ada di pusat kota, eh, di pusat kota tersebut padat dan namun dia memiliki moda transportasi. Sedangkan untuk perparkirannya, seperti di kawasan komersial, jadi contoh desain dan pengelolaan tempat parkir di kawasan komersial ini harus diperhatikan dengan volume kendaraan yang tertinggi. Jadi perlu direncanakan untuk volume dari luas lahan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada ruang terbuka. Definisi dari ruang terbuka itu sendiri menurut Sirvani menurut Sirvani tahun 1985, yaitu terdiri dari taman-taman dan lapangan hijau, air, penerangan, paving-paving, kios, pancuran minum, patung, dan lain sebagainya. Ruang hijau yang terdapat di dalam koridor dalam sebuah kawasan dapat menjadi bagian dari tapak maupun berada di luar tapak. Ruang hijau yang terdapat di dalam tapak dapat berupa taman pada sisi muka tapak maupun halaman belakang bangunan. Ruang terbuka ini bisa terbagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka publik yang memiliki akses umum dan ruang terbuka privat. Ini terbatas, hanya boleh diakses oleh pemilik. Selanjutnya, tujuan dari ruang terbuka ini lumayan memainkan peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan perkotaan. Tujuan dari adanya ruang terbuka yaitu sebagai sarana rekreasi dan olahraga. Selanjutnya juga bisa sebagai sarana interaksi sosial dan acara sosial lainnya
dan bisa juga sebagai menambah dan meningkatkan estetika serta keindahan pada perkotaan. Contohnya bisa kita ambil yaitu taman kota, taman yang dirancang untuk memberikan ruang hijau di tengah kota, seperti Taman Wali Kota atau taman-taman yang lainnya ada di Kota Palu. Selanjutnya ada ruang terbuka hijau yang merupakan area yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau di kawasan perumahan atau di perkotaan, seperti taman perumahan yang disediakan untuk penghuni, terus juga ada taman kota, maaf, hutan kota, dan untuk ruang terbuka privatnya itu bisa seperti halaman rumah depan atau halaman belakang yang bisa terbangun atau terdiri dari taman, kolam renang, area bermain, dan tanaman hias. Selanjutnya yaitu terkait jalur pejalan kaki. Untuk definisi dari jalur pejalan kaki itu sendiri yaitu menurut Sirvani tahun 1985, ketersediaan elemen jalur pejalan kaki seperti bangku, pencahayaan, dan taman-taman menambah nilai unsur keindahan sehingga terlihat perbedaan sirkulasi bagi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan. Jalur pejalan kaki merupakan area yang dirancang khusus untuk digunakan oleh pejalan kaki, yang berfungsi untuk menyediakan akses yang aman, nyaman, dan efisien bagi pejalan kaki di lingkungan perkotaan. Adapun tujuan dari adanya jalur pejalan kaki ini yaitu sebagai tempat untuk menyediakan jalur yang aman untuk pejalan kaki, menghindari konflik dengan kendaraan bermotor atau kendaraan umum lainnya. Selanjutnya, untuk menciptakan jalur yang aman, nyaman, dan menarik untuk digunakan oleh pejalan kaki dengan fasilitas yang mendukung seperti tempat duduk dan naungan. Selanjutnya yaitu untuk menghubungkan berbagai tujuan penting seperti rumah, sekolah, tempat kerja, dan pusat perbelanjaan. Ini ada kaitannya dengan konektivitas. Selanjutnya, adanya jalur pejalan kaki ini bisa mendorong aktivitas fisik dan gaya hidup sehat dengan menyediakan jalur untuk berjalan kaki. Jadi, masyarakat akan lebih senang jalan kaki daripada menggunakan kendaraan. Hal ini bisa mendorong ke bidang kesehatan. Selanjutnya, untuk contoh dari jalur pejalan kaki di perkotaan, yaitu pengembangan jalur jalan pejalan kaki di pusat kota itu bisa berhasil meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Jalur pejalan kaki ini bisa kita lihat sendiri ada di Kota Palu juga, yaitu mencakup trotoar, lintasan, dan jalan setapak yang terintegrasi dengan jaringan transportasi kota. Selanjutnya yaitu ada poin terkait aktivitas pendukung. Jadi untuk definisi dari aktivitas pendukung itu sendiri, menurut Sirvani tahun 1985 merupakan seluruh penggunaan dan aktivitas yang membantu memperkuat ruang-ruang umum kota, karena aktivitas dan fisik ruang selalu saling melengkapi satu sama lain. Bentuk, lokasi, dan karakteristik suatu area tertentu akan menarik fungsi, penggunaan, dan aktivitas spesifiknya. Tujuan dari aktivitas pendukung ini memiliki tujuan untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga dapat mendukung fungsi utama kawasan dengan menyediakan fasilitas tambahan yang dibutuhkan. Selain itu juga bisa membuat ruang publik lebih hidup dan mendorong interaksi sosial di antara warga sekitar. Untuk contoh penerapan aktivitas pendukung ini, misalnya ada pada kawasan komersial seperti toko-toko kecil, kafe, dan restoran yang terletak di sekitar pusat perbelanjaan utama. Terus untuk di kawasan perumahan itu seperti adanya taman bermain, pusat kebugaran, dan pusat komunitas yang melayani kebutuhan sehari-hari penghuni perumahan tersebut. Untuk kawasan rekreasi,
yaitu dengan tersedianya fasilitas rekreasi tambahan seperti kios makanan, toilet umum, dan tempat duduk untuk di taman kota. Berikut foto-foto atau gambar agar bisa diilustrasikan. Selanjutnya ada penanda. Jadi menurut Shirvani tahun 1985, penanda yang dimaksudkan merupakan petunjuk arah seperti petunjuk arah jalan, rambu-rambu lalu lintas, media iklan, dan berbagai bentuk penanda lainnya. Keberadaan penanda dirancang untuk memberikan informasi, petunjuk, atau identifikasi kepada masyarakat di lingkungan perkotaan. Selain itu, hal ini juga akan sangat mempengaruhi visualisasi kota jika jumlah cukup dan memiliki karakter yang berbeda. Penanda ini merupakan elemen visual yang penting dari kota. Jadi, meskipun penanda ini tidak signifikan berpengaruh pada morfologi kota, namun sebagai elemen visual yang baik, penanda ini berdiri sendiri maupun menempel pada bangunan. Jadi penanda ini digunakan untuk memberikan pembeda pada bangunan. Sebagai penanda, maka bertujuan untuk menjadi elemen pengenal dari tempat atau bangunan. Terus untuk tujuan dari penanda ini sendiri, yaitu untuk membantu pejalan kaki tentunya dan pengendara lainnya dalam menemukan jalan mereka dengan mudah sebagai navigasi, memberi informasi dan arah jalan tentunya. Selain itu juga penanda ini bertujuan untuk mengidentifikasi seperti bangunan, toko, dan fasilitas publik. Serta penanda ini juga bisa sebagai memberikan peringatan serta petunjuk keselamatan ketika berada di jalan raya. Untuk contoh dari penanda ini sendiri, misalnya pada kawasan perbelanjaan, penggunaan seperti papan nama toko, billboard iklan, dan penanda jalan. Hal ini berfungsi untuk memudahkan navigasi dan meningkatkan daya tarik komersial fasilitas publik. Kalau diambil contoh pada fasilitas publik, penanda ini penempatannya berada pada taman, stasiun, bandara, yang berguna untuk memberikan informasi dan penunjuk arah kepada pengguna. Yang terakhir yaitu ada preservasi dan konservasi. Menurut Sirvani tahun 1985, eh, preservasi dan konservasi ini merupakan bentuk upaya yang harus dilakukan untuk menjaga situs sejarah sebagai upaya perlindungan. Selama secara ekonomi, hal ini penting dan signifikan bagi budaya. Struktur dan tempat-tempat penting yang bersejarah harus memiliki kehidupan yang lebih panjang agar anak-anak kita di masa depan bisa melihat bukti sejarah itu sendiri. Preservasi dan konservasi merupakan tindakan yang menjaga dan merawat struktur tempat bersejarah agar tetap dalam kondisi aslinya tanpa perubahan yang signifikan. Tujuan dari preservasi dan konservasi tentunya untuk menjaga warisan budaya dan sejarah untuk generasi yang akan mendatang. Selanjutnya juga bertujuan untuk mempertahankan elemen sejarah, untuk mempertahankan elemen sejarah yang memberikan karakter dan identitas unik bagi kota tersebut. Selain itu juga adanya tempat bersejarah ini bisa bertujuan sebagai media atau sumber pendidikan dan pengetahuan tentang sejarah dan budaya lokal, serta juga bisa meningkatkan nilai ekonomi melalui pariwisata budaya dan pemanfaatan bangunan sejarah. Contoh dari bangunan bersejarah itu sendiri bisa gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang memiliki sejarah, bisa juga seperti gereja, istana, dan rumah tradisional.
Untuk gambarnya bisa dilihat di samping salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kota Palu, yaitu Gedung Juang. Oke, baik, kita sudah sampai di akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya telah memperhatikan pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya meminta maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.